Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua ya. Semoga saya dan Anda sekalian dalam kondisi berbahagia pada malam ini ya. Karena kita jumpa lagi ya di media Zoom ya. Setelah sebelumnya kita kuliah di media e-learning Pancabudi ya. Sengaja pada pertemuan ke-7 ini saya buat Zoom ya agar Anda tidak lupa dengan saya pun tidak lupa dengan Anda ya. Kita sampai pada materi pertemuan ke-7 pada malam ini di mata kuliah manajemen strategi ya. Adapun judul materi kita pada malam ini strategi in action 1 ya. Nanti di pertemuan 9 kita lanjut dengan strategi in action 2 ya. Jadi ada bab ini saya bagi 2 session atau 2 materi ya. Materi strategi in action ini itu bagian daripada formulasi strategi ya. Bagian daripada formulasi strategi. Jadi masih ya. Jadi manajemen strategi itu dibagi 3 tahapan ya. Ada formulasi, kemudian ada implementasi dan evaluasi yang terakhir. Jadi strategi in action ini masih dalam rangka memformulasikan strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan agar bisa bertahan hidup ya atau beroperasi sampai jangka yang panjang. Jadi pasti merupakan keinginan semua perusahaan untuk bisa beroperasi ya atau melakukan aktivitasnya dalam jangka panjang ya. Karena kalau jangka pendek tiba-tiba bangkrut, itu kan rugi semuanya ya. Tapi harapannya kalau perusahaan terus jalan dalam jangka panjang, maka apa yang akan menjadi tujuan dari perusahaan itu akan tercapai dengan baik. Baik, kita buka dulu PowerPoint-nya ya. Nampak PowerPoint-nya? Halo? Nampak ya? Oke. Apa itu strategi ya dalam aksi perencanaan? Jadi Eaton Corporation ya, mereka ada membuat definisi ya, membuat definisi strategi dalam aksi perencanaan. Jadi definisinya adalah melakukan hal-hal hari ini untuk membuat kita lebih baik besok. Lakukan sesuatu yang akan kita lakukan pada hari ini agar kondisi besok itu menjadi lebih baik. Jadi mereka berpendapat karena masa depan adalah milik mereka yang membuat keputusan sulit pada saat ini. Jadi apabila kita membuat keputusan yang sulit pada saat ini, berharap pada masa depan kita akan menjadi lebih lancar lagi ya, lebih lancar lagi. Ini menurut Eaton ya, Eaton Corporation. Ada lagi George David ya, George David ya. Beliau mengatakan jika Anda tidak berinvestasi untuk jangka panjang ya, maka tidak akan ada jangka pendek. Jadi berinvestasilah kita hari ini untuk kepentingan jangka panjang. Jadi kalau tidak kita berinvestasi dengan tujuan jangka panjang, maka pasti tidak akan mendapat hasil dalam jangka pendek. Kemudian ada Bill Saporito.
apa katanya, berinovasi atau menguap ya, berinovasi atau menguap ya, melakukan suatu hal yang terbaru, pembaruan, terbarukan ya, kalau Pertamina terbarukan, energi yang terbarukan ya. Terutama dalam bisnis berbasis teknologi, maka ada cukup waktu surut seperti akan terjadi kesuksesannya. Ini menurut Bill Sapuritu ya. Kemudian apa hakikat tujuan jangka panjang ya? Hakikat tujuan jangka panjang itu adalah bahwa kita akan mendapatkan hasil dari mengejar strategi tertentu itu dalam jangka 2 sampai 5 tahun ya. Jadi kategori jangka panjang itu adalah 2 sampai 5 tahun ya, bukan 1 tahun. Kalau 1 tahun itu kategorinya adalah jangka pendek ya. Jadi itulah hakikat jangka panjang, bahwasanya paling tidak perusahaan itu akan beroperasional sampai 5 tahun ke depan. Kalau dari sekarang ya mulainya ya. Jadi beroperasi sampai 5 tahun ke depan. Itulah hakikat yang disebut dengan mempunyai tujuan jangka panjang ya. Kemudian hakikat tujuan jangka panjang itu harus memperhatikan bisnisnya sendiri atau perusahaan sendiri secara kuantitatif, secara jumlah, secara kuantitatif. Kemudian tujuan itu harus terukur, ya. Terukur, ya. Ada nilainya. Ya. Lalu harus realistis melihat kondisi yang ada. Ya. Kemudian bisnis itu harus bisa dimengerti. Ya. Semua stakeholder harus mengerti, lalu menantang. Ada tantangan di situ. Jadi kalau ada kesulitan, tertantang untuk dapat memperbaikinya. Lalu hierarkis, mempunyai garis birokrasi ya, hierarkis dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Dari level pegawai rendah sampai top manajemen ya. Kemudian harus ada hasil yang didapat. Tentunya harus mempunyai hasil yang didapat. Lalu kongruent antara unit-unit organisasi ya. Artinya di antara unit-unit organisasi ini saling bersinergi. Kemudian tujuan jangka panjang ini sangat diperlukan pertama oleh perusahaan itu sendiri. Jadi kalau perusahaan memikirkan jangka pendek ya sebentar ya perusahaan itu akan bangkrut ya. Tapi kalau strateginya memikirkan jangka panjang, maka perusahaan itu akan tetap eksis selama paling tidak 5 tahun ke depan. Ini diperlukan juga bagi divisional, ya. Kalau perusahaan itu memakai banyak divisi, ya. Kemudian bisa juga di tingkat fungsional, ya. Jadi tujuan jangka panjang itu diperlukan oleh perusahaan, divisi dan tingkat fungsional. Di dalam menjalankan strategi tentunya harus dihindari. Harus dihindari pertama perusahaan itu dikelola berdasarkan ekstrapolasi. Jadi tidak bisa dijalankan dengan ekstrapolasi ya. Jadi dengan banyak pola maksudnya ya. Jadi harus 1 pola atau 2 pola saja, jangan banyak pola ya. Kemudian dihindari juga berdasarkan krisis. Kalau krisis baru buru-buru dibenahi, nggak bisa juga seperti itu ya. Macam COVID kemarin ya. Walaupun itu harus kita buat juga strateginya, andai kata perusahaan menghadapi krisis ya. Lalu dikelola secara subjektif, ya nggak boleh ya. Berdasarkan seleranya sendiri ya. Kemudian dikelola dengan harapan ya, dikelola dengan harapan itu juga tidak dibenarkan ya. Jadi strategi itu harus menghindari hal-hal demikian ya. Apa sifat jangka panjang ya? Sifat jangka panjang yang dilakukan perusahaan itu
adalah tujuannya adalah berhubungan dengan garis waktu. Sehingga di dalam istilahnya disebut dengan baik mahasiswa sekalian, kita skor ya, karena di sini azan maghrib ya. Jadi azan maghrib, azan isya, azan sholat isya, kita skor ya dulu ya. Kita skor, nanti kita buka lagi. Baik, kita lanjutkan ya. Skor kita cabut ya. Jadi sifat long nature jangka panjang ya, sifat jangka panjang itu ini berhubungan dengan garis waktu ya, garis waktu. Hal ini ditandai dengan beberapa istilah-istilah ya. Pertama, adanya pertumbuhan aset ya. Diharapkan adanya pertumbuhan aset. Ya. Jadi aset-aset itu menjadi berkembang ya. Kemudian diharapkan adanya pertumbuhan penjualan ya. Apabila penjualannya baik dalam bentuk barang atau jasa ya. Kemudian diharapkan mempunyai profit yang banyak ya. Lalu pangsa pasar yang semakin melebar. Kemudian bisa juga dilakukan diversifikasi kalau jangka panjang. Artinya bisa membuat perusahaan-perusahaan baru, divisi-divisi baru ya, baik yang berhubungan dengan bisnis utama atau memulai dengan bisnis-bisnis yang baru ya. Kemudian bisa juga berintegrasi dengan laba per lembar saham ya, per share ya. Dan ini bisa menjadi tanggung jawab sosial ya. Menjadi tanggung jawab sosial, bisa juga memupuk CSR yang akan bisa dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi inilah yang diharapkan oleh perusahaan di dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi dia berhubungan dengan semuanya, semua istilah ini berhubungan dengan garis waktu. Sedangkan tujuan yang lain dalam jangka panjang ya, atau tujuan dasarnya ya, bisa merancang pekerjaan dengan baik ya. Lalu bisa menyelenggarakan kegiatan dengan baik, memberikan arahan-arahan yang jelas ya, bersinergi di dalam organisasi, kemudian mempunyai standar untuk dievaluasi sewaktu-waktu ya. Inilah yang menjadi tujuan jangka panjang yang diharapkan, tujuan dasar jangka panjang yang diharapkan. Ada beberapa jenis strategi yang dijalankan oleh perusahaan ya. Pertama, strategi integrasi namanya ya. Lalu strategi intensif, kemudian strategi diversifikasi, kemudian strategi defensif ya, defensif. Mari kita kemudian ada lagi namanya strategi maju. Sedangkan strategi integrasi ya, itu bisa dibagi atas integrasi maju, bisa integrasi mundur, dan integrasi horizontal. Kemudian apa yang disebut dengan integrasi maju ya? Bahwa mendapatkan kepemilikan atau kontrol meningkat selama distributor atau pengecer ya. Misalnya pemilik dapat mengontrol distributornya ya, distributor ya. Contohnya apa? Contoh integrasi maju itu adalah perusahaan PT Kimia Farma. Kimia Farma itu di samping dia itu ada pabrik obat ya. Pabrik membuat obat, juga dia membangun jaringan apotiknya sendiri. Ya. Jadi dia buat apotik
dengan nama PT Kimia Farma juga ya. Di mana-mana kan kita lihat banyak kimia farma. Itu namanya integrasi maju istilahnya, strategi integrasi maju. Jadi dia membangun jaringan atau membuat apoteknya sendiri ya. Jadi penjualan atau distributor itu dilakukan oleh PT Kimia Farma itu sendiri. Itu maksudnya ya. Jadi mendapatkan kepemilikan atau kontrol untuk distributornya ya, atau menciptakan distributornya sendiri. Ini yang dimaksud dengan integrasi maju ya. Karena apa? Maka dibuat jaringan distributor yang terintegrasi agar karena melihat apa kondisi distributor atau membuat distributor itu sangat mahal ya. Dan biasanya kalau tidak dilakukan sendiri itu tidak dapat diandalkan ya, atau tidak mampu membuat kebutuhan pertemuan perusahaan ya. Jadi kualitas distributor kalau bukan dilakukan sendiri akan kualitasnya terbatas ya. Kemudian perusahaan juga bersaing dalam industri yang tumbuh nyata ya. Dan lain-lain sebagainya ya. Jadi silakan baca di PowerPoint yang telah saya share di WA Group ya. Kemudian integrasi mundur. Tadi integrasi maju ya. Sekarang integrasi mundur. Yaitu strategi untuk mencari kepemilikan ya, atau meningkatkan kendali atas perusahaan pemasok. Contohnya di sini adalah rokok ya. Perusahaan PT Gudang Garam Internasional ya. Ini cowok-cowok yang suka merokok ya. Jadi PT Gudang Garam Internasional itu dia memiliki pabrik kertas rokok di Afrika. Dan juga memiliki pabrik kertas rokok di Kediri. Nah, dengan nama PT Surya Zigzag. Jadi mundur dia, mundur. Ya. Jadi dia punya banyak pabrik ya, kertas rokok untuk mensuplai kebutuhan dalam pembuatan rokok ya. Jadi di samping dia punya kertas rokok di Kediri, juga dia punya kertas rokok di Afrika ya. Ini namanya integrasi mundur. Pedomannya apa? Ketika pemasok saat ini adalah mahal, tidak dapat diandalkan atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pertemuan. Jadi jumlah pemasok itu sangat kecil ya. Dan keuntungan dari harga itu stabil karena tersedianya pasokan atau bahan baku yaitu kertas rokok tadi contohnya ya. Kemudian ada namanya integrasi horizontal. Ya, horizontal ya. Jadi ini untuk mengendalikan para pesaing biasanya ya. Untuk mengendalikan para pesaing ya. Jadi contohnya adalah PT Indofood Sukses Makmur ya. Yang pertama kali populer merek dagangnya Indomie. Lalu dia membuat atau membeli perusahaan yang namanya Supermi ya. Jadi Indomie dan Supermi sekarang berada di dalam PT Indofood Sukses Makmur ya. Walaupun namanya berbeda ya. Jadi ini adalah tujuan dibelinya Supermi agar persaingan itu terkendali, dapat dikendalikannya. Kemudian pedoman integrasi horizontal, ya silakanlah dibaca ya. Dibaca ya, agar karakteristik monopoli itu tidak ditentang oleh pemerintah federal misalnya ya. Jadi persaingan dalam industri itu bisa berkembang dengan baik. Kemudian ada namanya strategi intensif. Tadi integrasi, kemudian ada intensif. Tujuannya adalah strategi dalam pengembangan pasar. Lalu pengembangan produk dan penetrasi pasar. Ini strategi intensif ya. Apa contohnya? Contohnya ada PT Unilever yang pada awalnya berada di Rotterdam.
Belanda, kemudian mendirikan perusahaan termasuk di Indonesia ya, termasuk di Indonesia ya. Jadi sebenarnya PT Unilever yang kita kenal dengan produk-produk sabun dan sampo itu asalnya adalah dari Rotterdam, Belanda. Lalu dia membuat perusahaan-perusahaannya di negara-negara lain, termasuk di negara Indonesia. Maka di Indonesia dinamakanlah PT Unilever Indonesia Terbuka ya. Ini dalam rangka pengembangan pasar ya. Jadi agar produk-produknya itu dapat tersebar di seluruh dunia. Jadi ini namanya strategi integrasi ya. Kemudian dalam hal pengembangan produk ya. Jadi contohnya Unilever lagi melakukan pengembangan beberapa produknya ya dengan menambah varian-varian ya. Nah, jadi Unilever di samping sabun, sampo ya dan lain-lain sebagainya ya. Jadi dia banyak menambah variannya. Ya tujuannya untuk menaikkan penjualan dengan memperbaiki atau memodifikasi produk yang ada saat ini. Kemudian agar terjadi penetrasi pasar ya, ini Unilever lagi melakukan promosi tidak hanya melalui media elektronik, tetapi juga melalui media cetak, sponsorship, membuat event-event dan sebagainya. Ini agar betul-betul masuk ke pasar, maka dia akan membuat event-event promosi dan sebagainya. Ini dalam rangka penetrasi pasar. Kemudian ada istilah strategi diversifikasi. Ada diversifikasi konsentris, diversifikasi horizontal, dan diversifikasi konglomerat. Jadi ini perluasan usaha. Diversifikasi ini adalah perluasan usaha. Contoh diversifikasi konsentris adalah perusahaan mobil merek Honda dan Suzuki. Jadi merek Honda dan Suzuki, mereka tidak saja menjual mobil sekarang kan, malah menjual sepeda motor ya. Sepeda motor. Jadi tidak hanya menjual mobil. Itu salah satu istilah namanya diversifikasi konsentris ya. Jadi membuat perluasan usaha tetapi masih ada hubungannya. Ada hubungannya. Kemudian ada namanya diversifikasi horizontal ya. Itu contohnya adalah PT Bank Lipo Terbuka ya. Sebagai cikal bakal grup Lipo. Mereka memutuskan untuk bergerak di sektor properti seperti Lipo Karawaci atau Lipo Cikarang. Jadi membangun mal-mal, membangun apartemen dan sebagainya ya. Dasarnya adalah bank, PT Bank Lipo itu, tetapi mereka diversifikasinya secara horizontal, maka mereka membuat perusahaan-perusahaan properti dan sebagainya. Ini namanya diversifikasi horizontal. Kemudian ada lagi diversifikasi konglomerat namanya ya. Jadi menambah produk atau jasa yang tidak terkait atau tidak saling berhubungan. Nah, misalnya PT Maspion Indonesia ya. Memiliki bank Maspion sekarang ya, atau mempunyai Maspion Securities dan Maspion Money Changers ya. Jadi ini sebenarnya di awalnya tidak ada hubungannya ya. Maspion itu kita kenal kan menjual alat-alat elektronik ya, alat-alat elektronik seperti kipas angin, AC ya. Mungkin televisi dan sebagainya. Tetapi mereka membuat lembaga-lembaga keuangan seperti bank, money changer, perusahaan sekuritas dan sebagainya. Lalu ada yang disebut strategi defensif. Tujuannya apa? Agar bisa merasionalisasi biaya, kemudian bisa divestasi atau berinvestasi ke perusahaan lain, atau bisa melakukan likuidasi.
Jadi contohnya rasionalisasi biaya ya terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang menurun. Jadi karena laba sedang menurun, maka biaya-biaya perlu dihemat. Ya, perlu dihemat. Ini contohnya adalah PT Dirgantara Indonesia ya. Dulu namanya Nurtaniu ya, yang diprakarsai oleh mantan wakil presiden kita B.J. Habibie ya. Nah, pada saat itu terjadi krisis dan penjualan pesawat menurun, tentu harus dilakukan penghematan biaya. Dalam hal ini dia mem-PHK sekitar 9.643 karyawannya, dirumahkan ya, di PHK ya. Kenapa? Terjadi penurunan laba ya, sehingga harus dilakukan penghematan biaya. Ini namanya diversifikasi rasionalisasi biaya. Kemudian bisa dengan divestasi, ya. Divestasi atau membeli perusahaan lain ya, bisa perusahaan yang sejenis atau perusahaan lainnya ya. Misalnya divestasi ini bisa menjual sebuah divisi atau bagian organisasi. Divestasi sering digunakan untuk meningkatkan modal untuk akuisisi strategis dan investasi. Jadi contohnya ini PT Bank Niaga Terbuka melepas seluruh kepemilikan sahamnya di Bank Sumitomo. Ya. Semula Bank Niaga ini ada sahamnya ya di Bank Sumitomo. Ya. Tetapi akhirnya dilepas, dijual, ya, sehingga ini tujuannya adalah agar dia bisa meningkatkan modal usahanya, ya, agar PT Bank Niaga ini bisa lebih banyak modalnya. Jadi saham yang dibelinya semula di Bank Sumitomo itu dilepas. Kemudian ada istilahnya likuidasi, ya, menjual semua aset perusahaan atau sebagian sesuai nilai nyata aset tersebut. Ini ada contohnya PT Asahi Mas Flat Glass ya, melakukan likuidasi atau menjual asetnya terhadap anak perusahaannya, yaitu namanya Glaver Mars Mirror Pte Limited ya. Jadi dia jual ya, dia jual perusahaan yang dibelinya sebelumnya ya. Ini namanya istilahnya adalah likuidasi. Mungkin ini saja penjelasan dari saya tentang materi kita di strategi in action 1 ya. Ini menerangkan kepada kita bagaimana strategi-strategi yang kita jalankan di dalam usaha ya, di dalam usaha perusahaan itu agar bisa berjangka panjang. Bisa bertahan 2-5 tahun. Jadi perusahaan itu tidak harus atau tidak sangatlah rugi apabila perusahaan itu cuma menjalankan satu perusahaan saja atau satu divisi saja ya, atau menjual satu produk saja ya, seperti di awal-awal saya bilang ya. Dan banyak perusahaan-perusahaan besar di Amerika akhirnya mereka menjalankan beberapa jenis usaha. Tujuannya adalah agar apabila satu usaha itu mengalami hambatan, masih ada perusahaan lain yang bisa berjalan dengan baik. Ya. Baik, kita buka session tanya jawab. Silakan Anda untuk bertanya apabila ada yang belum jelas atau belum paham. Silakan, ada yang bertanya kira-kira. Ada yang bertanya kira-kira, silakan. Kita buka session tanya jawab. Ada kira-kira yang bertanya, silakan. Udah paham? Mana nih orangnya? Tidur semua enggak? Enggak tidur kan? Udah paham kira-kira? Roma gimana? Paham? Pak, mau nanya nih. Ya, silakan.
dari strategi tadi kan Pak, yang jenis-jenis strategi yang lebih cenderung dipakai perusahaan-perusahaan apa ya Pak? Oh, baik Roma, makasih pertanyaannya bagus. Jadi sebenarnya begini Roma, itu sangat tergantung kepada bisnis perusahaan. Jadi pemaparan strategi-strategi itu semuanya mempunyai nilai plus dan minus. Ya. Semuanya baik. Ya. Strategi apapun yang dilakukan oleh perusahaan itu semuanya baik. Ya. Yang penting apa? Tujuan jangka panjangnya itu bisa tercapai. Ya. Jadi perusahaan tetap berjalan dalam jangka panjang. Ya. Jadi tidak ada patokan harus mengikuti strategi A, strategi B, strategi C. Nah, jadi apapun yang dilakukan perusahaan setelah berembuk dengan manajer-manajer keuangannya, manajer-manajer asetnya misalnya ya, atau manajer-manajer SDM-nya, setelah berembuk mereka sepakat pakai strategi A misalnya ya. Udah jalan. Nah, jadi itulah yang terbaik bagi mereka. Ya. Strategi A itulah yang mereka pilih ya. Nah itu dijalankan ya. Tetapi nanti di tengah perjalanan akan ada terjadi gejolak dan kegagalan, kan bisa merubah strategi ke B. Jadi tidak harus strategi A itu dijalankan sampai 5 tahun. Untuk apa dijalankan sampai 5 tahun kalau akhirnya tidak cocok akhirnya kan? Misalnya setelah berjalan setahun, ya setahun, toto nggak pas strategi yang dijalankan itu. Bisa dirubah lagi. Misalnya tadi strateginya membeli perusahaan lain ya, akhirnya dijual kembali perusahaan itu ya. Kemudian strateginya itu di awalnya penghematan biaya, ya udah banyak PHK, akhirnya dipanggil lagi orang untuk bekerja ya. Jadi selama apapun yang dijalankan oleh perusahaan itu semuanya baik ya, ditinjau dari sisi perusahaan tersebut ya. Kita orang luar tidak bisa menilai, wah strategi A kenapa dipakai, nggak bisa menilai ya, karena kita tidak berada di dalam perusahaan itu ya. Yang bisa menilai adalah perusahaan itu sendiri ya. Jadi andai kata gagal di dalam memilih strateginya, maka masih ada jalan keluar untuk merubah strategi ke B, C, D, dan sebagainya. Itu kira-kira Roma, paham? Berarti nggak harus berpatok pada satu strategi gitu ya Pak? Ya, nggak harus, tidak harus ya. Tidak harus, karena strategi ini kan fleksibel deh. Strategi yang akan dijalankan perusahaan itu fleksibel. Makanya kan ada formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi. Jadi di dalam memformulasikan, setelah diimplementasikan atau dijalankan, ternyata ada sesuatu bisa dievaluasi. Jadi evaluasi itu tidak di akhir tahun saja. Nah, suatu saat diperlukan evaluasi, ya, dievaluasi. Gitu. Jadi sistem strategi atau manajemen strategi sangat fleksibel bagi perusahaan. Jadi kan kita kan bisa juga mendengarkan banyak perusahaan yang dijual, tapi akhirnya bisa dibeli kembali. Kemudian banyak perusahaan yang semula kolaps, atau bangun lagi ya, karena rupanya ada investor baru ya, sehingga jalan lagi perusahaannya. Kira-kira begitu. Paham, Roma? Paham, Pak. Oke, ada yang lain kira-kira? Pertanyaan yang lain kira-kira? Atau yang lain sudah bisa mewakili apa yang ditanya Roma? Oke, saya jelaskan ini adalah pertemuan ke-7 ya. Minggu depan kita terjadwal ujian tengah semester ya, UTS ya. Jadi UTS kita itu nanti Senin depan ya berarti ya. Jadi kamu pelajarilah materi-materi dari
pertemuan 1 sampai 7 sampai pertemuan sekarang ya. Pelajarilah itu materi pertemuan 1 sampai 7. Kita minggu depan ujian tengah semester dengan format Google Form. Saya buat Google Form ya. Nanti linknya akan saya share. Biasanya saya share malam hari itu ya. Bisa pagi hari lah, pagi hari ya. Jadi karena pakai Google Form, maka waktunya saya batasi selama waktu masa pembelajaran kita ya. Jadi dimulai jam 19 sampai jam 20.30 ya. Jadi sistemnya memakai Google Form dengan 20 soal model pilihan berganda. Jadi nanti Anda buka link Google Form-nya, isilah misalnya nama, ya, nomor kelasnya apa, udah ada tuh. Lalu nanti masuk ke bagian menjawab soal. Jadi menjawab soal tinggal dipilih saja ABC-nya ya. ABC-nya itu adalah ada 20 soal dalam bentuk pilihan berganda, satu soal itu bernilai 5 ya. Jadi kalau benar semua nilainya 100. Maka begitu Anda selesai, diperiksa lagi, kira-kira ada nggak pertanyaan yang belum dijawab, ya, diperiksa lagi ya. Kalau sudah pertanyaan itu terjawab, nah, maka silakan untuk submit ya, atau dikirimkan submit ya. Begitu Anda submit, nanti keluar angka skornya. Ya. Jadi keluar angka skornya, itulah nilai UTS Anda. Jadi tidak saya tidak akan menambah-nambah nilai UTS-nya, berapa nilai yang tersubmit ya, keluar dari skor itu, maka itulah nilai UTS Anda. Ya. Jadi saya tidak ada lagi ada tambahan tugas dan sebagainya ya. Ada kelas kemarin mungkin karena ngerjainnya buru-buru ya, nilainya jelek sekali ya. Jadi minta tambahan tugas ya supaya nilainya baik ya. Saya nggak mau, kalian kan rata-rata pegawai ya kelas malam ini ya. Nggak mungkin saya berikan tugas-tugas lagi. Tugas-tugas yang ada aja sudah cukuplah saya pikir kan. Jadi kerjakanlah dengan kehati-hatian, amanah, saya harapkan kerja sendiri ya, belajar sendiri ya. Nah, insya Allah nanti nilainya akan baik ya. Jadi tidak ada apa istilahnya perubahan nilai ya, pengajuan perubahan nilai atau mengajukan menambah tugas nggak akan saya berikan ya. Jadi berapa nilai yang Anda dapat waktu tersubmit ya, tersubmit di Google Form itu, itulah nilai UTS Anda ya. Karena waktunya panjang ya. Cuma 20 soal, bayangkan 20 soal 90 menit, masih banyak waktu berpikir. Tetapi jangan sampai lewat, harus hati-hati. Jadi kalau lewat waktunya dia akan tertutup secara otomatis ya. Jadi UTS Anda tidak akan terkirim ya, tidak akan terkirim dan tidak akan ada nilai UTS-nya ya. Saya rasa paham ya penjelasan saya untuk minggu depan kita UTS ya. Ada pertanyaan tentang UTS kira-kira minggu depan? Ya ada ya. Oke, kira-kira buka kameranya, saya mau screenshot. Buka kameranya. Saya mau screenshot sebagai bukti ya, bukti saya mengajar ya. Karena saya juga kami di kampus ada juga polisi akademiknya ya, yang memeriksa kegiatan pembelajaran oleh dosen yang dilakukan. Silakan buka kameranya biar saya rekam ya, screenshot ya. Depi mana Depi ini? Hazik. Belum terbuka ini si Depi Prislia. Udah tidur atau nonton bola? Baru mulai kok bolanya. Oke lah, kita foto aja ya. Oke, 1, 2, 3.
Oke, sudah. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir demikian pembelajaran kita pada malam hari ini. Ya, saya doakan kita semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran. Ketemu lagi kita minggu depan, Senin depan dalam UTS ya, ujian tengah semester. Untuk itu saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, saya tutup ya meeting ini. Terima kasih.